beristighfar dan bermacam-macam kebaikan kita dapatkan pada malam hari ini. Di antara yang jelas adalah kita bersilaturahim dan juga kita mendengarkan tausiah atau bayan atau daripada ceramah agama seputar hikmah kematian, yang mana sebetulnya Bapak hadirin rahimakumullah, Rasul dalam sebuah hadis mengatakan kafa bil mautil wa'idhah, cukuplah sebetulnya kematian seorang di antara kita adalah nasihat buat kita yang masih hidup. Jadi sebenarnya tidak perlu dinasihati lagi tentang kematian, Pak. Inilah keadaan hati kita, yang hati ini banyak lalai, juga kita lupa dengan kematian. Padahal sebetulnya kita diingatkan oleh Rasulullah untuk ingat mati itu berulang-ulang kali dalam sehari, Pak. Kalau kita menerapkan sunnah Rasulullah, di saat kita hendak tidur kita diingatkan tentang kematian, Pak. Hanya cucu kita yang sekolah di PAUD atau di madrasah, apa doa anak tidur, Rasul mengajarkan kita kalau tidak baca Bismillahirrahmanirrahim ahya wa, dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Bangun dari tidur kita diingatkan lagi, Pak, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Setiap salat Bu Bapak kita mengulangi ikrar kita. Kalau kita menjalankan sunnah Rasulullah tadi. Dalam doa iftitah kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semakin banyak orang itu mengingat kematian, kata Rasulullah, maka ini orang akan dekat kepada Allah. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk pada malam yang ke-17 atau ke-16 di bulan Dzulhijjah. Hari-hari berkah telah kita lewati, Bu Bapak. Di antara hari yang paling berkah ada dalam awal 10 Dzulhijjah, dan puncak dari keberkahan itu kita dapatkan pada malam Lailatul Aidain, malam hari lebaran untuk kita. Rasulullah SAW mengatakan di antara fadail kemuliaan malam-malam yang ada dalam setahun, sebagai umat Islam harus mengenal ini, Bapak. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, man ahya layalil hamas ahya Allah qalbu yaum yamutul qalb. Siapa yang menghidupkan 5 malam dalam setahun, ada 5 malam kata Rasulullah, menghidupkan dengan ibadah, dengan zikir, dengan salat berjamaah, dengan tilawat Al-Quran, dengan takbiran kalau itu pas malam lebaran, maka Allah akan hidupkan hati-hati mereka di saat banyak hati manusia dimatikan Allah. Manusianya masih hidup, Pak, Bu. Manusianya masih berjalan di muka bumi Allah, tapi hati mereka sudah dimatikan oleh Allah. Di antaranya malam-malam tersebut apa? Lailatul Aidain, malam 2 hari lebaran, yang disunnahkan untuk kita hidupkan. Lailatul Nisf min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Lailatul Ashura, malam 10 Muharram. Lailatul Arafah yang sudah kita lewati juga. Lailatul Aidain di antara sudah kita lewati kemarin, Pak. Siapa yang menghidupkan malam-malam ini dengan ibadah, maka Allah akan hidupkan hati mereka di saat begitu banyak hati-hati manusia dimatikan oleh Allah. Nah, yang mengerikan tanda alamat kematian ini, hati manusia ini banyak. Mungkin ada pada diri kita, pada anak istri kita, atau suami kita, atau mungkin orang tua kita, Pak. Minha di antaranya adanya kematian tapi tidak membuat kita ingat dengan kematian. Ini menunjukkan hati kita ini mati. Tanda hati mati itu apalagi ikhwani, tidak bisa membedakan yang hak sama yang batil. Tidak bisa membedakan, memilah yang mana yang halal, yang mana yang haram. Tidak ada sifat rahmah pada dirinya. Ketika lepas suatu pahala dari dirinya, tidak ada penyesalan, Pak. Terlambat tidak sholat berjamaah ke masjid, nyantai. Terlambat 1 rakaat, biasa baik. Sementara orang yang hatinya hidup, ya ikhwani, jangan tidak sholat berjamaah, jangan terlambat 3 rakaat, 1 rakaat, terlambat takbiratul ihram pun mereka tidak mau. 12 tahun meninggal, agak berancak balami ya sedekah ruah, naon segala macam. Pikir apa kabar bapak kita di kuburan? Apa yang kita bisa lakukan untuk mereka setelah mereka wafat? Berbakti setelah orang tua wafat itu terus bisa kita lakukan. Terus kita lakukan dengan apa? Kita baca Quran, kita baca tasbih, dzikir, tasbih, tahmid, segala macam kebaikan. Tinggal kita niatkan, ya Allah, ku hadiahkan pahala Quranku untuk bakti sudah meninggal, untuk emakku. Tidak harus kita tahlilan seperti ini. Cari duit, ikhwan yang muda-muda nih, cari duit, semangat nyari duit yang halal. Maaf,
Terutama kita yang tahu benar kalau bakku bukan orang kaya, tidak pernah punya sedekah sepanjang hidupnya. Aku yang akan sedekah untuk mereka. Aku yang akan bangunkan masjid untuk mereka. Rasul mengatakan kalau engkau bersedekah jariah, lalu kau niatkan untuk kedua orang tua, maka orang tua mendapatkan bagian itu dan engkau pun mendapatkan itu. Tapi ingat, bangunlah 10 masjid, 10 pesantren, 10 bangunan ibadah. Kalau dari duit haram tidak diterima oleh Allah. Jangankan galau-galau Pak, campuran dia jangan. Buang dulu orang-orang soleh Pak, jangankan bangunan beri pakus, tancap siko haram, tidak mau mereka di masjid mereka. Ini kita bangga dapat sumbangan dari sumber yang tidak jelas, bahkan yang jelas-jelas haram, mentang sejadah belagak bagus, bangga kita. Dan kita sumbernya dari tempat riba. Na'udzubillah min dzalik. Mas ahbab rahimakumullah, akhirat Mubashir keluarga Bapak Abah Ali, siapapun kita insyaAllah, yang mungkin istri kita sudah mendahului kita, dan ini jadikan juga motivasi kita untuk mendidik istri kita biar jadi solehah, mendidik anak kita biar menjadi solehah. Rasul mengatakan Abah Ali dalam hadisnya, ayyum ra'atin ma'atat wa zawjuha anha radhi dakhalat jannah. Siapapun perempuan yang meninggal dunia lalu suaminya ridho dengan dia, pasti masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Gak usah nak jadi ustazah, tak apa-apa, nak jadi mu'allimah, tak apa-apa. Yang penting taat sama suami, patuh sama suami, hormat sama suami, hak suami berikan. Kita sebagai suami Tuhan harus kita berbuat kebaikan kepada istri kita. Tapi di sini kunci kenikmatan seorang istri bisa didapatkan lewat suami itu. Tak kalau kita tak ridho kalau bini kita solehah, tak kalau kita tak ridho kalau bini kita seorang yang penurut penuntut. InsyaAllah mudah-mudahan almarhumah berkat perkumpulan kita malam hari ini dan berkat keluarga yang selalu mendoakan, Allah berikan kenikmatan alam kuburnya, Allah lapangkan kuburan beliau, Allah jadikan wabah dan semua keluarga kita telah wafat. Allah jadikan malam ini mereka mendapatkan keberkahan, kenikmatan. Allah jadikan raudhah jannah, Allah angkat adab dan segala keburukan dalam kubur mereka, dan mudah-mudahan kita masih hidup panjang umur oleh Allah dalam sehat walafiat dalam taat kepada Allah. Allah memberikan rezeki yang halal buat kita, Allah sampai segala hajat-hajat kita insyaallah Allah Ta'ala. Yang sakit sembuhkan oleh Allah, yang punya hajat insyaallah berikan hajat oleh Allah. Dan kita mohon kepada Allah, saudara kita yang berhaji insyaallah akan segera pulang, semuanya diterima Allah haji mereka haji mabrur. Saya bersyukur jalan tabur balik ke negeri kita, ke kampung halaman, ke rumah keluarga yang pada sehat wal afiat insyaallah. Dan semua kita insyaallah Bapak dipanjangkan umur Allah, sehat wal afiat dan taat, dan kelak diwafatkan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah bijahi walid Fatimah umnun bi husnul khatimah. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullah lakum. Minta maaf Bapak hadirin kalau ada hal-hal yang kurang nyaman atas pembicaraan kami ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan di tempat menjadi saksi kita dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah min dzalil bil amrin na'udzu min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin.